Bab 2791, Peluang Baru, Keberuntungan Baru. Julian dengan paksa mendesak salah satu pesawat untuk bergabung dengan pesawat pusat. Bidang pertama yang menyatu dengan bidang pusat merupakan bidang tingkat ke-9, yang merupakan bidang tingkat sangat tinggi. Julian tahu bahwa untuk menggabungkan bidang-bidang, ia perlu menggabungkan bidang tingkat ke-9 ini dengan asal bidang pusat. Hanya setelah jalur asal diintegrasikan, bidang-bidang dapat diintegrasikan. Pada saat ini, Julian mengaktifkan asal-usul alam tingkat 9 ini dan secara paksa menggabungkannya dengan asal-usul alam pusat. Ia bahkan bisa menggabungkan prasasti asli dari 5 elemen kegelapan, sehingga tidak sulit baginya untuk menggabungkan jalur asli kedua alam tersebut. Bahkan bisa dikatakan sangat mudah. Setelah penyatuan dao asal, area-area di alam itu secara bertahap menyatu. Saat pesawat-pesawat itu menyatu, serangan balik yang dialami Julian menjadi semakin kuat. Namun dia tidak menyerah, melainkan memaksakan diri untuk menahan tekanan kuat tersebut. Julian, aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu menggabungkan pesawat. Di pesawat ini, aura yang kuat muncul, diikuti oleh seorang pria kuat yang bergegas keluar. Pria kuat ini sangat kuat dan telah mencapai tahap akhir Wu Tianxun. Pesawat ini adalah fondasi keberadaannya. Jika dia kehilangan pesawat ini, dia akan kehilangan identitasnya sebagai penguasa pesawat dan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Enyah. Sebelum Julian sempat berbicara, burung pipit babi melangkah lebih dulu. Dengan satu tamparan, pendekar sakti di tahap akhir Wu Tianxun itu langsung terhempas. Julian mengabaikan semua ini. Milan dan Fuxi tidak mengambil tindakan apapun. Tujuan mereka adalah mengawasi dunia gelap di luar pesawat untuk mencegah orang-orang kuat dari dunia gelap keluar dan menimbulkan masalah. Pada saat yang sama, membantu Julian melawan beberapa kekuatan yang tak tertahankan. Meskipun beberapa kekuatan besar telah lahir dalam penggabungan bidang-bidang, Julian mengalami serangan balik. Akan tetapi, Julian masih dapat menahan kekuatan serangan balik, jadi Milan dan Fuxi tidak perlu turun tangan. Mereka berdiri di luar aula utama kuil Tiandao. Fuxi melirik Milan yang berdiri di sampingnya dan bertanya, menurutmu, seberapa maju dunia yang akan tercipta dari penggabungan berbagai bidang dan bidang pusat? Milan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu tidak terlalu jelas. Konon, alam pusat dan bahkan alam-alam lainnya terbentuk setelah tanah leluhur dihancurkan oleh energi inti. Kurasa, meskipun dunia baru setelah fusi itu kuat, ia tidak bisa dibandingkan dengan tanah leluhur sebelumnya. Mendengar ini, Fuxi tampak berpikir keras dan berkata, dunia penjara saat ini adalah tanah leluhur yang telah hancur. Jika Julian dapat menggabungkan dunia baru ini dengan dunia penjara setelah menggabungkan ribuan pesawat, maka tanah leluhur dapat dipulihkan. Mengembalikan tanah leluhur. Milan juga tampak linglung. Tanah leluhur. Ini adalah legenda, tempat legendaris, tempat yang hanya ada dalam buku-buku kuno. Tanah leluhur telah dihancurkan sejak lama. Jika kita dapat merebut kembali tanah leluhur kita, itu pasti akan menjadi peristiwa bersejarah. Milan menantikannya, dan Fuxi juga menantikannya. Pada saat ini, sebuah bidang tingkat ke-9 dengan cepat menyatu dengan bidang pusat. Kedua bidang yang kuat itu bertabrakan dengan keras, dan banyak area hancur. Area tempat kedua pesawat itu bertabrakan runtuh dalam sekejap. Meleleh. Julian berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan perpaduan dua dunia. Saat kedua pesawat itu menyatu, sebuah kekuatan misterius menimpanya, seperti sebuah pesawat raksasa yang menghancurkannya. Lututnya sedikit tertekuk, dan ia tak mampu menahan kekuatan ini. Milan melihat bahwa Julian tidak mampu menahan kekuatan ini, jadi dia segera melangkah maju untuk membantu Julian melawan kekuatan ini. Dengan bantuan Milan, tekanan Julian banyak berkurang. Di bawah kendalinya, kedua bidang itu dengan cepat menyatu. Pada saat fusi sempurna, area bidang pusat menjadi lebih besar lagi, dan asal bidang pusat menjadi lebih kuat lagi. Setelah mengintegrasikan bidang tingkat 9, Julian juga memperoleh beberapa wawasan. Ia terus menggalakkan penggabungan alam-alam lain, dan kali ini ia memilih alam yang tingkatnya lebih rendah. Penggabungan bidang tingkat rendah jauh lebih cepat dan hampir tidak ada reaksi balik. Di bawah kendali Julian, setiap bidang menyatu dengan bidang pusat. Asal bidang pusat semakin kuat, luas bidang pusat semakin besar, dan ruang bidang pusat semakin stabil. Saat sejumlah besar bidang bergabung bersama, beberapa hal yang tidak biasa juga terjadi di bidang pusat. Di alam pusat, lahirlah beberapa prasasti ajaib dari langit dan bumi. Di gunung dan tanah suci yang tak terhitung jumlahnya, energi langit dan bumi yang dahsyat muncul. Energi langit dan bumi ini sangat murni, sangat kuno, dan sangat primitif. Hal ini mengejutkan makhluk-makhluk di alam pusat. Wah, sungguh kekuatan yang dahsyat. Aku tidak menyangka kekuatan ajaib seperti itu akan lahir setelah penggabungan alam. Begitu banyak prasasti ajaib. Saat semua bidang menyatu, banyak makhluk di bidang pusat menjadi bersemangat. Pesawat baru akan segera lahir, dan banyak sekali peluang akan muncul. Kelahiran sebuah pesawat super berarti semakin banyak peluang yang muncul. Kita harus memanfaatkan peluang-peluang ini.
Begitu kita meraihnya, kita akan berdiri di puncak piramida kultivasi. Pada saat ini, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam pusat menjadi gila. Namun, integrasi belum berakhir. Julian terus mempromosikan fusi pesawat. Ada terlalu banyak pesawat, puluhan ribu jumlahnya, dan mudah bagi Julian untuk menggabungkan beberapa pesawat kecil. Namun, agak sulit bahkan bagi Julian untuk mengintegrasikan bidang tingkat ke-8 dan ke-9, dan itu akan memakan waktu. Terlebih lagi, kekuatannya sekarang hampir habis, dan dia perlu memulihkan kekuatannya sebelum dia dapat melanjutkan fusi. Dia berhenti sejenak untuk memulihkan tenaganya yang terkuras. Meskipun dunia gelap sekarang sedang kacau, wilayah pusat selalu menjadi fokus ras yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, bidang sentral tidak menjadi ancaman. Akan tetapi, Julianlah yang datang dari alam pusat dan membunuh sejumlah besar anggota kuat klan bulu, memaksa klan bulu untuk menutup pegunungan dan berhenti bergerak di dunia gelap. Oleh karena itu, banyak ras memperhatikan bidang pusat dan setiap gerakan kuil surga. Julian ada di bidang fusi. Dia sudah menggabungkan banyak pesawat dengan pesawat pusat. Pada saat pertama, mata-mata yang ditanam oleh dunia gelap di bidang pusat menyampaikan berita kembali. Mendengar berita itu, semua ras utama di dunia gelap terkejut. Penggabungan pesawat. Apakah Julian benar-benar memiliki kemampuan hebat seperti itu? Tidak, kita tidak bisa membiarkan Julian menggabungkan dunia. Dia sangat dekat dengan klan S sekarang. Jika dia bergabung dan menciptakan dunia super, klan kita akan tamat. Ketika ras kuat seperti Dewa dan klan pemakaman mengetahui berita ini, reaksi pertama mereka adalah terkejut dan takjub. Ketika mereka bereaksi, mereka secara tidak sadar merasa bahwa Julian tidak boleh diizinkan untuk menggabungkan pesawat. Kehancuran harus dihancurkan. Akan tetapi, Julian bahkan mampu menghancurkan klan bulu, jadi bagaimana mungkin mereka berani menimbulkan masalah bagi Julian? Ketika mereka memikirkan kehancuran klan bulu, mereka merasa seolah-olah dunia besar tengah menghancurkan mereka, membuat mereka mustahil untuk bernapas. Sekarang, mereka tidak peduli dengan banyak hal dan hanya bisa membiarkan Julian menggabungkan pesawat. Bidang pusat. Kekuatan Julian yang terkuras segera pulih. Setelah kekuatannya pulih, ia melanjutkan menggabungkan bidang-bidang, menyatukan ribuan bidang dengan bidang pusat. Kekuatan spasial bidang pusat juga menjadi semakin maju. Saat pesawat-pesawat itu menyatu, tekanan menjadi semakin besar, tekanan yang bahkan Milan tidak dapat menahannya. Fuxi, tolong bantu aku meringankan bebanmu. Aku sudah tidak sanggup lagi, kata Milan buru-buru. Bab 2792, Kelahiran Pesawat Super. Reaksi baliknya sekarang terlalu kuat, bahkan Milan tidak dapat menahannya. Dia memandang Fuxi yang berdiri di sampingnya dan memintanya untuk mengambil tindakan dan menanggung sebagian kekuatan itu. Fuxi segera bertindak dan membagi sebagian tenaganya. Dengan Fuxi yang membagi tekanan, Milan tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Namun, ia mengerutkan kening dan berkata, masih banyak pesawat yang belum terintegrasi, dan kekuatan mengerikan seperti itu telah lahir. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tidak akan mampu melawannya hanya dengan kita berdua. Fuxi juga mengerutkan kening. Aku masih di sini. Tepat saat itu, burung pipit babi datang dan duduk di ambang pintu aula utama tanpa bayangan apapun. Milan dan Fuxi keduanya menatapnya. Kalaupun ada burung babi, itu masih jauh dari cukup. Karena Julian mengintegrasikan ribuan dimensi, kekuatan yang lahir terlalu kuat. Ini bukanlah kekuatan sebab akibat, tetapi lebih kuat dari kekuatan sebab akibat. Mereka semua tahu bahwa semakin banyak pesawat yang digabungkan, semakin besar pula tekanan yang akan timbul. Sekarang kita butuh orang-orang yang lebih kuat untuk berbagi tekanan ini. Aku juga bisa. Pada saat ini, Dara datang dan berkata, alamku juga telah stabil di alam surgawi suci, dan aku juga dapat menahan beberapa tekanan. Aku juga bisa. Di kejauhan, seorang wanita cantik lain datang. Dia adalah putri pengobatan dari klan pengobatan. Dia juga merupakan orang kuat di alam Saint Tianzun. Kita akhiri saja seperti ini, kata Milan. Beberapa orang kuat berdiri di pintu masuk kuil Tiandao. Julian, di sisi lain, terus menggabungkan pesawat. Ruang bidang pusat makin membesar, ruang makin stabil, dan asal bidang pusat makin menguat. Tekanan pada Milan dan yang lainnya meningkat. Pada saat ini, mereka semua duduk bersila di tanah, berjuang menahan tekanan ini. Dara dan Rula, yang kultivasinya sedikit lebih lemah, hampir tak sanggup menahannya. Retakan muncul di tubuh mereka, dan darah berceceran di mana-mana, menodai gaun putih mereka hingga merah. Tidak, jika kita melanjutkan, kita semua akan mati. Ada ekspresi kesakitan di wajah Rula. Tekanan yang dibawa oleh penggabungan dimensi Julian terlalu besar, dan bahkan jika mereka semua menyerang bersama, mereka tidak akan mampu melawan. Saat ini, di atas kuil Tiandao, Julian duduk bersila. Tekanan yang ia rasakan semakin besar. Seluruh tubuhnya retak, dan ada kekuatan magis yang mengalir di sekujur tubuhnya. Semua kekuatan ini mengalir ke dalam tubuhnya.
Tubuhnya penuh dengan luka. Pemandangan ini disaksikan oleh banyak makhluk di alam pusat. Mereka ingin membantu Julian berbagi beban, tetapi kekuatan ini terlalu menakutkan. Mereka takut terkontaminasi oleh sebab dan akibat yang besar dan khawatir jiwa mereka akan tercerai-berai. Pada saat ini, Guanlan dari Akademi Dewa Surgawi tidak tahan lagi, dan dia tiba-tiba muncul di aula utama Akademi Dewa Surgawi. Dia duduk di aula utama Akademi Dewa Surgawi, memandangi para tokoh kuat di Akademi Dewa Surgawi, lalu memerintahkan, bekerja samalah untuk membantu Julian mengurangi sebagian tekanan. Ya, banyak orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi berbicara serempak. Mereka semua duduk bersila di tanah dan mulai membantu Julian berbagi tekanan yang ditimbulkan oleh fusi tersebut. Dengan bantuan Guanlan dan banyak orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi, tekanan Julian jauh berkurang, dan Milan, Fuxi dan yang lainnya juga merasakan tekanan yang jauh berkurang. Julian menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan bidang tak berujung yang telah lama disegel pun muncul. Begitu alam tak berujung itu muncul, semua makhluk di alam tak berujung itu merasakan keberadaan alam pusat. Sebelumnya, Julian meninggalkan catatan Dao asal di alam tanpa akhir untuk dipraktikkan manusia. Waktu yang lama berlalu, dan banyak orang kuat lahir di antara umat manusia. Meskipun orang-orang kuat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk di dunia gelap, mereka tetap sangat kuat ketika ditempatkan di alam pusat. Endless Plane saat ini dianggap sebagai pesawat yang kuat. Alam tanpa akhir, surga manusia. Ya, itu aroma ayah. Arjuna tiba-tiba menjadi gembira dan bersorak, ayah telah membuka segel tak berujung, dan sepertinya dia sedang menggabungkan pesawat sekarang. Ya, itu aroma ayah. Anak-anak Julian semuanya gembira. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Julian berada di alam fusi, yang telah melahirkan kekuatan yang sangat kuat. Ia tampaknya tak mampu menahan kekuatan ini sekarang, dan retakan telah muncul di tubuhnya. Semua manusia telah merasakan situasi di bidang pusat. Meskipun bidang tak berujung itu jauh dari bidang pusat, ia bergerak cepat menuju bidang pusat. Terlebih lagi, Julian berasal dari alam tanpa akhir, dan semua makhluk di alam tanpa akhir dapat merasakan napas Julian dan situasi di alam pusat pada saat pertama. Mari kita bekerja sama untuk membantu Julian melawan kekuatan ini. Mari kita berjuang bersama dan bantu ayah melawan. Anak-anak Julian dan banyak anggota Istana Surgawi umat manusia semuanya duduk bersila di tanah dan mulai berbagi kekuatan ini. Saat Endless mendekati bidang pusat, beberapa area Endless menyatu dengan bidang pusat, yang menyebabkan ruang di tepi bidang Endless runtuh seketika. Hal ini mengakibatkan kematian tragis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Julian tidak peduli lagi pada makhluk-makhluk ini sekarang. Biarkan mereka mati. Setelah mereka sepenuhnya menyatu, ia akan menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang mati secara tragis ini. Dengan menyatunya alam tak berujung dan ketidakterbatasan, muncullah hakikat langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta manusia dan Gunung Busu. Dan ada patung di Gunung Busu. Patung ini adalah Fuxi. Bahkan setelah ribuan tahun berlalu, patung ini masih ada, saat bidang tak berujung dan bidang pusat menyatu. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat patung ini. Cahaya ilahi ini mengandung kekuatan magis. Fuxi di bidang sentral langsung mendapatkan banyak manfaat. Pada saat ini, luka akibat menahan tekanan fusi langsung sembuh. Pada saat yang sama, kekuatannya juga meningkat, dan tingkat kultivasinya juga mencapai tingkat yang lebih tinggi, langsung mencapai puncak alam setengah langkah pelupa tertinggi. Ah! Peningkatan kekuatan membuat Fuxi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang. Gunung Busu dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan primitif, dan bahkan beberapa prasasti primitif pun muncul. Umat manusia yang tinggal di Gunung Busu semuanya telah dibaptis oleh langit dan bumi, dan kekuatan fisik mereka telah mencapai tingkat baru. Tingkat kultivasi mereka meningkat pada saat ini. Ada orang yang belum mampu menerobos untuk waktu yang lama, tetapi mereka berhasil menerobos pada saat ini. Manfaatnya meliputi seluruh Gunung Busu. Istana Surgawi umat manusia terletak di atas Gunung Busu, dan semua anggota Istana Surgawi umat manusia telah memperoleh manfaat darinya. Segera, Julian mempromosikan penggabungan bidang tak berujung dan bidang pusat. Setelah penggabungan, Julian terus mempromosikan penggabungan bidang lainnya. Para anggota Istana Surgawi umat manusia menerima berkah cahaya ilahi langit dan bumi, dan kultivasi mereka pun meningkat, yang membuat mereka sangat bahagia. Everett juga mengeluarkan perintah, meminta semua anggota manusia diuji untuk berpartisipasi dalam melawan kekuatan fusi. Dengan keterlibatan manusia yang tak terhitung jumlahnya, tekanan pada beberapa tokoh yang kuat pun langsung berkurang banyak. Julian terus bergabung. Satu demi satu bidang menyatu dengan bidang pusat. Proses ini berlangsung lama. Setelah waktu yang lama, bidang pusat sepenuhnya berubah menjadi dunia super dan bidang super. Tepat setelah semua alam menyatu, kekuatan magis langit dan bumi muncul di atas kuil Dao Surgawi di alam pusat. Di bidang pusat, prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Prasasti magis ini muncul di atas istana Dao Surgawi dan mengelilingi tubuh Julian.
Dan makhluk-makhluk yang membantu Julian berbagi tekanan itu semuanya diselimuti oleh cahaya ilahi yang misterius. Mereka semua menerima baptisan surga dan bumi. Ini. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa mendapatkan manfaat dari lahirnya dunia super. Bab 2793, Keadaan Pencerahan. Julian menggabungkan ribuan dimensi untuk membentuk dunia super. Selama proses fusi, tekanan yang tak tertahankan tercipta, dan banyak orang kuat bergabung untuk membantu Julian melawan tekanan ini. Setelah lahirnya alam super, energi magis langit dan bumi meletus dari banyak gunung dan tanah suci di alam tersebut. Energi langit dan bumi ini sangat kuno dan primitif. Dan makhluk-makhluk yang membantu Julian melawan tekanan itu semuanya diselimuti oleh energi magis langit dan bumi. Mereka semua menerima baptisan surga dan bumi. Tubuh mereka bertransformasi, fisik mereka berubah, tingkat kultivasi dan kekuatan mereka sendiri juga meningkat tanpa disadari. Di antara mereka, Julian yang paling diuntungkan. Julian duduk bersila di kehampaan istana Dao Surgawi. Tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni. Cahaya-cahaya ilahi ini tampak seperti energi murni langit dan bumi, dan juga tampak seperti prasasti misterius. Pada saat ini, Julian jatuh ke dalam kondisi misterius. Tubuhnya juga mengalami perubahan aneh di bawah naungan cahaya ilahi ini. Akan tetapi, perubahan yang terjadi pada tubuhnya tidak sebesar keadaan pencerahan yang telah dimasukinya sekarang. Dalam keadaan ini, ia seolah memasuki dunia asing. Di dunia ini, hanya ada prasasti magis langit dan bumi. Prasasti-prasasti ini sangat magis dan mengandung kekuatan misterius dan tak terduga. Muncullah suatu kekuatan yang tidak seharusnya ada di era ini. Dan di masa lalu yang jauh, tampak ada sosok yang berdiri di kehampaan, dengan sepasang mata besar menatap ke kejauhan. Mata ini tampaknya melihat masa lalu dan masa kini. Kekuatan ini datang dari masa lalu. Kemudian, kekuatan dari masa depan juga muncul. Di masa depan yang jauh dan tak terjangkau itu, tampak ada sosok yang juga tengah memperhatikan masa kini. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Masa lalu, masa depan, dan masa kini saling terkait. Dalam keadaan ini, Julian terus memahami masa lalu, masa depan, dan masa kini. Pemahamannya tentang tiga kekuatan misterius masa lalu, masa depan, dan masa kini menjadi semakin mendalam. Saat ia memperoleh wawasan baru, kekuatan masa lalu dan masa depan tumbuh semakin kuat, mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak tahu berapa lama dia tinggal dalam kondisi ini. Cahaya ilahi di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia membuka matanya sedikit, dan yang terlihat adalah ruang gelap dengan banyak bintang di dalamnya. Dia berada di langit berbintang di atas kuil Tiandao. Dia perlahan berdiri dari tanah dan merasakan kekuatannya sendiri. Tubuh fisiknya semakin disempurnakan di bawah baptisan cahaya ilahi. Sebelumnya, tubuh fisiknya setara dengan tahap akhir Saint Tianzun. Kini, tubuh fisiknya bahkan lebih kuat, melampaui alam Saint Tianzun dan telah mencapai setengah langkah alam Supreme Forgetfulness. Akan tetapi, wilayah kekuasaannya sendiri tidak mengalami perbaikan sama sekali. Wilayah kekuasaannya masih pada tahap awal wilayah Wu Tianzun. Meskipun wilayah kekuasaannya belum membaik, ia dapat mengendalikan tubuhnya dengan sempurna dan menggunakan kekuatan dalam dirinya. Dengan kata lain, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan alam manapun dalam tubuhnya, dia dapat mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan alam kelupaan tertinggi setengah langkah dengan kekuatan fisiknya. Sebelumnya, karena keterbatasan wilayahnya, Julian tidak mampu mengeluarkan kekuatan sejati tubuh fisiknya. Sekarang, meskipun aku belum mencapai alam itu, aku masih bisa mengeluarkan kekuatan sejati tubuh fisikku. Meskipun Julian hanya berada pada tahap awal Wu Tianzun, ia mampu melawan seorang half-step Taisang yang telah melupakan situasi. Tidak buruk. Ia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya, dengan senyum di wajahnya. Kini, ia akhirnya berdiri di puncak dunia dan bisa bertarung melawan orang-orang terkuat di dunia gelap. Ini bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah bahwa dalam proses mengintegrasikan ribuan dimensi, Julian telah mengintegrasikan asal-usul ribuan dimensi. Jalur asli dari ribuan dimensi bergabung bersama untuk membentuk jalur asli dari dimensi baru. Sebagai seorang fusionis, ia sepenuhnya menguasai asal-usul baru ini. Dengan kata lain, dia sekarang adalah penguasa sejati dunia baru dan dapat memobilisasi kekuatan seluruh dunia. Dunia yang terbentuk dari penggabungan ribuan pesawat ini sangat mengerikan. Kekuatan Julian sungguh mengerikan ketika ia menggunakan kekuatan seluruh dunia. Sekarang, bahkan jika Minho datang sendiri, Julian mungkin tidak takut. Tubuh Julian jatuh dari langit dan muncul di luar aula utama kuil Tiandao. Dia berdiri tegak di tanah. Banyak makhluk hidup berkumpul di pintu masuk kuil Tiandao. Pastor Kaisar Fuxi, Milan, Dara, Yaoji dan lainnya. Mereka semua memandang Julian. Julian juga memperhatikan mereka. Ia bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk di depannya ini semuanya telah mendapatkan manfaat dan kekuatan kultivasi mereka telah meningkat. Dia sengaja mencoba merasakan Milan. Dia menyadari aura Milan tidak membaik,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berkata, kalian semua telah mendapat manfaat, tetapi mengapa tingkat kultivasi kalian tidak meningkat? Milan tertawa dan berkata, meskipun tidak membaik, aku tetap mendapatkan banyak manfaat. Alamku lebih stabil, meskipun alamku belum membaik, kekuatanku lebih kuat. Ini bukan perubahan kuantitas, melainkan perubahan kualitas. Meskipun tingkat kultivasi Milan belum meningkat, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Julian melirik banyak orang kuat yang hadir. Kultivasi mereka semua telah meningkat, terutama Kaisar Manusia Fuksi. Auranya hanya lebih kuat dari Milan. Ia tersenyum dan berkata, kekuatan kita saat ini seharusnya dianggap yang terkuat. Bahkan ras primitif manapun di dunia gelap pun seharusnya tidak dapat menandingi dunia baru kita. Burung pipit babi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, sekarang aku telah bertemu dengan seorang makhluk tertinggi setengah langkah sejati yang telah melupakan situasinya, aku tidak takut lagi. Babi dan burung dulunya sangat gila. Ia mengklaim dirinya tak terkalahkan saat berada setengah langkah lagi dari kondisi tertinggi dan dapat melupakan situasi, serta dapat menukarkan yang satu dengan yang lain. Ini jelas berlebihan. Namun kini kekuasaannya telah meningkat lagi, dan kekuatannya pun meningkat lagi. Sekarang dia dapat dikatakan benar-benar tak terkalahkan dalam keadaan setengah langkah pelupaan tertinggi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dara menatap Julian. Musuh-musuhnya adalah 4 klan gelap kuno. Sekarang dia hanya melukai klan bulu dengan parah, yang tidak bisa dianggap menghancurkan klan bulu. Keempat klan kuno memiliki kebencian mendalam terhadap klan bulu, kebencian yang mengancam genosida. Dia harus melaporkannya. Bisakah kita mengambil tindakan terhadap 4 klan gelap kuno sekarang? Tanya Dara. Julian terdiam sejenak dan berkata, jangan khawatir. 4 ras gelap kuno memiliki sejarah yang panjang. Meskipun aku telah menggabungkan ribuan pesawat dan menciptakan dunia yang kuat, fondasi kita masih terlalu rendah. Kita sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ras-ras gelap ini. Julian merasa bahwa hal-hal ini tidak boleh terburu-buru. Namun, menurut Dara, Julian hanya tidak ingin mengambil tindakan. Menurutnya, setelah Julian mendapatkan keuntungan, ia tidak ingin terus mengambil tindakan terhadap 4 klan gelap kuno. Kalau kau tak mau ikut campur, ayo kita jalan sendiri. Aku akan mengurus 4 klan kuno sendirian. Kau menyelamatkan Milan, dan aku berjanji akan membiarkan dia melayanimu untuk sementara waktu, dan aku menepati janjiku. Dia menatap Milan dan berkata, Milan, ayo pergi. Baik, Putri. Milan mengangguk. Meskipun dia sebenarnya ingin tinggal bersama Julian, dengan tinggal bersama Julian, dia bisa belajar lebih banyak dan bahkan mencapai kondisi ilusi Supreme Oblivion. Namun, dia masih anggota klan S. Karena sekarang hanya Dara yang tersisa di klan S, dia harus mendengarkan Dara. Melihat Dara membawa Milan pergi, Julian tidak dapat menahan cemberutnya. Bab 2794, kembali ke ras manusia. Dara membawa Milan pergi, dan Julian merasa tidak berdaya. Bukannya dia tidak ingin mengambil tindakan terhadap 4 klan gelap kuno, tetapi karena waktunya belum tepat. Pesawat baru saja lahir, dan belum banyak orang yang kuat. Masih banyak orang kuat di klan bulu saja. Ditambah dengan klan lain, kekuatannya sungguh mengerikan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia tidak akan mampu melawan ras-ras besar di dunia gelap. Jadi, waktunya belum tepat. Julian tidak menyangka bahwa Dara begitu tidak sabar untuk melakukannya sendiri. Dia juga ingin segera pergi ke dunia penjara. Tidak terburu-buru. Julian berhenti sebentar. Sekarang dimensi baru dan dunia baru-baru saja lahir, masih banyak yang harus dia lakukan. Dia juga harus melakukan perjalanan ke alam semesta manusia yang bergabung untuk menemui keluarga dan teman-temannya. Sudah lama sejak terakhir kali dia bertemu kembali dengan keluarganya. Sekalipun aku kembali, aku selalu pergi terburu-buru. Tidak ada yang bisa dilakukan saat ini, jadi dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Raja Naga, sekarang setelah pesawat baru dan dunia baru lahir, posisi apa yang akan kau berikan kepadaku? Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa aku akan menjadi wakil penguasa pesawat. Burung pipit babi berkata cepat-cepat. Dia takut Julian akan mengingkari janjinya. Meskipun dia sekarang berada pada tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan sangat kuat, dia masih mendambakan kekuasaan. Dia ingin mengambil alih kekuasaan di tangannya sendiri. Untuk sementara, kau saja yang bertanggung jawab atas Istana Dao Surgawi, kata Julian dengan tenang, patroli Dao Surgawi Istana Dao Surgawi berada di bawah kendalimu. Julian meninggalkan beberapa kata dan menghilang dari tempat itu. Ya. Burung babi berteriak kegirangan. Saat berikutnya, Julian muncul di wilayah manusia. Dia muncul di Gunung Buzu. Fuksi juga muncul. Mereka muncul di depan patung Fuksi. Julian menatap patung di depannya, lalu menatap Fuksi yang muncul di sampingnya, dan bertanya, apakah ada sesuatu yang ajaib tentang bintang leluhur ini? Fuksi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak yakin.
Entahlah, kau membangun patung di sini. Julian meliriknya. Fuxi berkata, tanah leluhur adalah legenda bagiku. Aku hanya membacanya di buku-buku kuno. Aku bereinkarnasi ke alam tak berujung karena aku menghitung bahwa ada bintang leluhur yang belum ditemukan di alam tak berujung itu. Bintang leluhur bertransformasi dari inti tanah leluhur. Sangat misterius, jadi aku meninggalkan patung itu di sini. Aku tidak menyangka itu akan benar-benar bermanfaat bagiku. Menurutmu, jika aku menggabungkan dunia penjara dengan dunia baru ini, apakah tanah leluhur akan kembali? Akankah jalan jiwa yang pernah muncul di tanah leluhur muncul kembali di dunia? Julian memandang banyak gunung dan tanah suci di Gunung Buzu dan merasakan kekuatan magis yang terkandung di gunung dan tanah suci ini. Fuxi menggelengkan kepalanya dan berkata, mana mungkin aku tahu. Tapi, kita bisa mencobanya. Kita bicarakan nanti kalau ada kesempatan, kata Julian lembut. Penggabungan dunia penjara jauh lebih sulit daripada penggabungan ribuan pesawat. Ada formasi-formasi di dunia penjara. Formasi-formasi ini dibentuk oleh prasasti inti dari berbagai ras, dan kekuatan pertahanannya sangat mengerikan. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak seorang pun dapat menerobos dengan paksa. Kalau mau pecahkan formasi itu, harus paham prasasti asli ras-ras itu. Ini bukan satu atau dua balapan, tetapi ribuan balapan. Jadi, ini sangat sulit dan perlu dilakukan secara perlahan. Ayah. Tepat ketika Julian muncul di Gunung Buzu, banyak sosok turun dari langit dan muncul di sampingnya. Everett, Arjuna, Vivi, Zola dan anak-anak lainnya muncul. Fu Zhen, Pangu, Zhang Taichu dan prajurit ras manusia lainnya juga muncul. Selain itu, ada Kai, Astan dan manusia kuat lainnya. Julian. Saudara Julian. Banyak manusia kuat muncul satu demi satu, dan segera area di sekitar patung Fuxi di Gunung Buzu dipenuhi orang. Bos. Seorang pria berkulit gelap juga muncul. Ia mengenakan baju zirah dan tampak sangat agung dan mendominasi. Dia adalah Kevin, mantan bawahan kepercayaan Julian, yang telah bertugas di Istana Surgawi Umat Manusia dan merupakan seorang jenderal di Istana Surgawi Umat Manusia. Melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya, Julian juga tersenyum. Ayah, di mana ibu? Tanya Arjuna. Julian berkata, Sarah berlatih di tempat yang sangat aman. Mata semua orang tertuju pada Julian. Mereka sangat senang melihat Julian. Fuxi. Tatapan Kaisar Beladiri Fu Zhen tertuju pada Fuxi, lalu ia berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Kultivasimu telah menjadi begitu hebat, jauh melampauiku. Mantan Kaisar Beladiri mampu melawan Fuxi. Namun kini, ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasinya dan Fuxi. Fuxi melirik Kaisar Beladiri dan mengangguk sedikit tanpa banyak bicara. Mari kita kembali ke surga umat manusia terlebih dahulu. Julian berbicara lebih dulu. Kelompok itu dengan cepat menghilang dari Gunung Buzu dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di surga manusia. Julian kembali ke surga manusia dan berkumpul dengan banyak makhluk manusia. Berita bahwa pesawat pusat bergabung dengan ribuan pesawat segera menyebar ke dunia gelap. Sekarang, semua ras di dunia gelap telah mengetahui tentang kelahiran pesawat baru. Semua orang tahu bahwa pesawat baru ini memiliki tingkat yang sangat tinggi dan ruang angkasa yang sangat padat. Ia lebih maju daripada dunia ras manapun di dunia gelap. Pesawat baru itu sekarang hampir sebanding dengan tanah leluhur yang legendaris. Setelah lahirnya dunia baru ini, banyak energi magis muncul, dan banyak sekali gunung dan tanah suci yang menjadi magis. Di gunung dan tanah suci ini, lahirlah berbagai macam obat ajaib dari langit dan bumi. Sumber daya budidaya yang begitu besar tentu saja menarik perhatian banyak ras, dan semua ras ini memiliki niat jahat. Meskipun klan bulu telah menutup gunung, mereka masih memperhatikan situasi di luar. Aula puncak utama Gunung Suci Klan Bulu. Para pria kuat yang tersisa dari klan bulu berkumpul di sini. Pemimpin klan bulu, Pranav, duduk di kursi pertama, dan leluhur klan bulu duduk di bawahnya. Apakah masih belum ada kabar tentang Minho? Tanya Pranav dengan wajah muram. Di aula utama, seorang murid klan bulu berbicara, Kepala sekolah, mata-mata kita di luar sedang mencari kemana-mana, tetapi masih belum ada jejak pangeran kecil. Pranav mengerutkan kening dan berkata, sekarang sebuah dunia baru telah lahir di dunia luar. Dunia baru ini sudah 5 poin lebih dekat dari tanah leluhur sebelumnya. Sejumlah besar sumber daya budidaya telah lahir di dunia baru ini. Klan kita telah kehilangan banyak wilayah kali ini. Kali ini kita harus merebut dunia baru ini dan mengendalikannya di tangan kita. Dimensi baru adalah roti yang lezat. Klan bulu tidak ingin menyerah. Dia menatap leluhur klan bulu dan bertanya, leluhur, apa pendapatmu tentang ini? Leluhur klan bulu juga menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Ia berkata, akhir-akhir ini, klan Nether dan jiwa kegelapan sangat aktif di dunia kegelapan, merebut banyak wilayah yang awalnya milik klan kita. Sekarang, di alam pusat, memang tidak ada orang kuat di sekitar Julian. Ini adalah kesempatan bagi klan kita,
tetapi pangeran kecil belum muncul, jadi klan kita tidak bisa bertindak gegabah. Nenek moyang klan bulu di alam pusat juga sangat iri, tetapi klan bulu tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, semuanya akan beres setelah pangeran kecil kembali. Menurutku, kita harus mengumpulkan semua ras utama di dunia gelap dan kembali ke alam pusat. Wajah Pranav muram. Bab 2795, menemukan master untuk dunia baru. Sebuah pesawat baru dan dunia baru pun lahir, dan klan bulu juga punya ide lain. Dunia-dunia lain yang ditempati klan bulu dapat dilepaskan dan ditinggalkan, tetapi alam baru ini, dunia baru ini, adalah setengah dari dunia pada tingkat leluhur. Hal ini sangat menggoda bagi klan bulu, yang selalu menjadi penguasa dunia gelap. Pranav menganjurkan agar klan bulu keluar lagi dan mengirimkan undangan, mengundang banyak ras di dunia gelap untuk berkumpul bersama, melancarkan serangan ke wilayah pusat, dan menduduki wilayah pusat. Fabio, leluhur klan bulu, tidak mendukung pendapat Pranav. Menurutnya, pesawat pusat tidak dapat dipindahkan sekarang, dan semuanya harus menunggu sampai pangeran kecil dari klan bulu kembali sebelum membuat rencana. Dan saat ini, Jurang Naga. Ada sebuah formasi misterius jauh di dalam Jurang Naga, dan di dalam formasi tersebut terdapat tanah Lingshan yang indah, yang dulunya merupakan area inti klan naga. Tempat ini juga merupakan kediaman pemimpin Dark Soul. Ayah. Lina muncul di hadapan Marcos dan berkata, selama periode ini, para master jiwa gelapku terus beraksi, merebut banyak dunia, dan mengendalikannya. Marcos mendengarkan laporan Lina dengan saksama. Setelah menerima informasi tersebut, ia mengangguk puas. Itu benar. Lina melanjutkan, Julian telah mengintegrasikan ribuan pesawat dan menciptakan dunia yang sangat maju. Dunia ini sudah setengah ukuran dunia leluhur aslinya. Oh. Mendengar ini, Marcos menjadi tertarik dan bergumam, anak ini benar-benar berhasil menyatu dengannya. Lina melanjutkan, alam dan dunia baru ini berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kini setelah alam baru ini lahir, banyak kekuatan magis telah muncul di pegunungan dan tanah suci. Ada juga banyak harta karun langka dari surga dan bumi, dan banyak ciptaan baru telah muncul. Lina berhenti sejenak dan melanjutkan, level pesawat pusat saat ini seharusnya lebih tinggi daripada level klan manapun di dunia gelap saat ini. Marcos berkata dengan tenang, Julian memanfaatkan kerusuhan sipil di dunia gelap untuk menyatukan berbagai dunia, menciptakan dunia yang kuat. Namun, kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk melindungi dunia ini. Setelah berbagai ras di dunia gelap pulih, mereka pasti akan menyerang dunia pusat. Lina mengangguk dan berkata, baiklah, jangan bahas suku lain dulu. Bahkan suku bulu pun tidak akan membiarkan Julian pergi. Pangeran kecil suku bulu telah melarikan diri. Setelah lukanya sembuh, dia pasti akan kembali bersama orang-orang kuat suku bulu. Karena itulah Julian meminta ayahnya untuk melindunginya lebih lama lagi. Marcos berkata, aku punya dendam mendalam terhadap klan bulu dan 4 klan kuno. Saat kami bertarung, klan bulu tahu tentang kekuatan sihirku. Kali ini di klan bulu, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Klan bulu pasti sudah tahu. Jiwa kegelapankulah yang menyerang klan bulu kali ini. Sekarang aku tidak punya pilihan selain bergabung dengan Julian. Situasi saat ini tidak optimis untuk Dark Soul. Meskipun klan bulu mengalami cedera dan patah tulang, fondasi mereka masih ada, dan masih banyak orang kuat di klan tersebut. Selain itu, ada terlalu banyak ras di dunia gelap. Meskipun jiwa gelap kuat, ia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan banyak ras gelap. Ayah, wilayah yang ditinggalkan suku bulu pada dasarnya telah dibagi-bagi. Klan jiwa gelapku telah mengambil sebagian, suku Nether telah mengambil sebagian, dan sisanya telah dibagi-bagi oleh beberapa ras yang telah lama bersembunyi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Marcos berpikir sejenak dan berkata, jangan terburu-buru. Mari kita lihat dulu apa yang akan dilakukan berbagai ras di dunia gelap setelah alam maha kuasa ini lahir. Ya. Lina mengangguk. Kelahiran pesawat super itu menggemparkan seluruh ras di dunia gelap, dan seluruh ras memperhatikan dengan saksama setiap gerakan pesawat pusat. Pada saat yang sama, semua suku juga memperhatikan suku bulu. Karena Julian, yang telah mengintegrasikan ribuan dimensi, berencana untuk menghancurkan klan bulu. Mengingat karakter klan bulu, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Mereka semua menunggu klan bulu keluar lagi untuk menghadapi Julian dan dunia yang baru lahir. Waktu berlalu, hari demi hari. Setelah masa kekacauan, dunia yang gelap berangsur-angsur menjadi damai. Sedangkan untuk alam pusat, setelah Julian tinggal di surga manusia selama beberapa waktu, ia mulai menjelajahi alam pusat yang baru, mencari beberapa material langka. Bahan yang dicarinya adalah bahan untuk menyempurnakan jimat pemecah batas yang dapat menembus semua formasi. Dia sebelumnya telah menjarah suku bulu dan memperoleh banyak material, yang juga dia inventarisasi. Sekarang, dia memiliki lusinan dokumen di tangannya. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan lusinan jimat pendobrak batas yang hebat yang dapat menembus semua formasi. Ini berarti ia bisa mengeluarkan puluhan orang kuat dari dunia penjara.
Namun, gelombang seperti apa yang akan ditimbulkan oleh orang-orang kuat ini di dunia gelap adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan oleh Julian. Sebuah pesawat baru lahir, dan banyak material ajaib muncul. Julian juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan bahan-bahan ini, untuk mengumpulkan bahan-bahan guna menyempurnakan jimat penembus batas super. Setelah kerja keras Julian, ia juga mengumpulkan banyak materi. Sekarang, dia memiliki sekitar 50 lembar materi di tangannya. Itu seharusnya cukup. Julian bergumam pelan. 50 potong bahan dapat digunakan untuk menyempurnakan 50 jimat pemecah batas super, yang dapat membawa 50 orang kuat keluar dari dunia penjara. Aku tidak tahu bagaimana pelatihan Sarah di dunia penjara akhir-akhir ini. Julian juga sedikit merindukan Sarah. Sebelumnya, dia khawatir Sarah akan mengalami kecelakaan saat mengikutinya keluar, tetapi sekarang dunia baru telah lahir dan dia memiliki dunia baru untuk diandalkan, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Sarah. Adapun klan bulu dan ras primitif di dunia gelap, selama mereka berani datang ke alam pusat, Julian menjamin bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Julian berencana untuk meluangkan waktu untuk memasuki dunia penjara. Akan tetapi, sebelum memasuki dunia penjara, ia harus mengatur segala sesuatunya dengan baik di alam pusat. Alam pusat adalah dunia super, dunia yang dekat dengan tanah leluhur terdahulu. Menguasai asal-usul dunia baru akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Asal-usul dunia baru sebanding dengan puncak setengah langkah keadaan tertinggi merupakan keadaan pikiran. Dengan kata lain, siapapun yang mengendalikan asal-usul dunia baru akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak setengah langkah keadaan tertinggi melupakan keadaan pikiran. Julian akan pergi ke dunia penjara, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk kembali. Dia khawatir setelah dia memasuki dunia penjara, ras primitif dari dunia gelap akan menyerang dunia baru. Oleh karena itu, sebelum pergi ke dunia penjara lagi, ia harus menemukan makhluk yang dapat diandalkan untuk menjaga alam pusat. Siapa yang kamu cari? Dia berpikir keras. Banyak tokoh yang muncul dalam pikiranku. Di antara orang-orang kuat yang dikenalnya, yang paling cocok adalah Pig Sparrow. Babi ini sangat kuat. Jika dia menguasai dunia baru, hanya akan ada sedikit saingan di dunia. Namun babi ini agak tidak bisa diandalkan. Julian khawatir ia akan kehilangan kendali setelah menguasai dunia baru. Di sisi manusia, banyak makhluk manusia yang relatif lemah dalam kultivasi dan belum mencapai tingkat pengendalian asal-usul dunia baru. Pada saat ini, Julian teringat pada seseorang. Harder, mantan muridnya. Ketika Harder pergi sebelumnya, ia sudah menjadi Wu Tianxun. Sekarang setelah beberapa waktu berlalu, kultivasinya seharusnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Indra spiritual Julian menyebar dan mulai merasakan napas Harder di dunia baru, merasakan lokasi Harder. Dia sekarang adalah penguasa dunia baru dan dapat merasakan situasi seluruh dunia hanya dengan satu pikiran. Sangat mudah baginya untuk menemukan seseorang. Julian merasakan aura Harder. Saat ini, Harder berada di tempat misterius. Ia duduk bersila di tanah dengan prasasti magis yang mengalir di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa ia sedang menyendiri untuk mencapai pencerahan. Bersambung.